Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Saniati selaku tutor untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman MSIM 4203. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Pandaraka Majid dengan NIM 05004137. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pembuatan flowchart dan pseudocode untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman MSIM 4203. Jadi, pada soal nomor 2 kita diminta untuk membuat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode untuk kasus berikut. Saya bacakan terlebih dahulu, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A memiliki gaji 5 juta, jika golongan B memiliki gaji 6.500.000, dan jika golongan C memiliki gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya yaitu 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, sebelumnya langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu kita akan membuat sebuah flowchart-nya terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah membuat flowchart-nya untuk mempersingkat durasi. Itu pertama-tama kita mulai dari start, kemudian menginput golongan jam lembur sebagai inisiasi. Kemudian terdapat golongan A, golongan B, dan golongan C. Di mana golongan A memiliki gaji pokok 5 juta, golongan B memiliki gaji pokok 6.500.000, dan golongan C memiliki gaji pokok 9.500.000. Kemudian, jika para karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya itu dikali 30%. Jika lembur 2 jam, maka dikali 32%. Dan jika lembur 3 jam, maka gaji pokok dikali 34%. Kemudian, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji pokoknya dikali dengan 36%. Dan jika lembur 5 jam, lebih dari 5 jam atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya itu gaji pokok dikali 38%. Sehingga total penghasilannya yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur akan menghasilkan total penghasilan. Dan berakhir di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pseudocode untuk algoritma ini. Nah, saya juga sudah buat sebelumnya untuk pseudocode-nya. Di sini start, kemudian kita input golongan dan jam lemburnya. If golongan A dan gaji pokok sama dengan 5 juta. Else if golongan B dan gaji pokok sama dengan 6.500.000. Else if golongan C dan gaji pokok sama dengan 9.500.000. Kita end if. Kemudian kita akan memilih case jika jam lemburnya. Case pertama yaitu gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30%. Untuk case kedua, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,32%, 0,32 atau 32%. Untuk case ketiga, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,34 atau 34%. Dan case keempat, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36% atau 36%. Untuk case kelima, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38 atau 38%. Kemudian, kita akan memilih total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, maka akan mengeluarkan output yaitu total penghasilan. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, saya akan membuat sebuah programnya di Java untuk algoritma ini.
Pertama-tama kita akan membuat import Java. Membuat kelasnya tugas 1. Selanjutnya kita akan membuat selanjutnya kita akan menginput scanner input sama dengan new scan system. Selanjutnya kita akan membuat sistem out. Ini kita akan membuat outputnya yaitu masukkan golongan ini sesuai dengan soal sebelumnya yaitu A, B, dan C. Selanjutnya kita akan isi golongan dengan input dot next line. Nah, ini titik add indeksnya kita buat 0. Selanjutnya kita akan membuat lagi untuk sistem dot out dot in itu masukkan jam lembur. Kemudian kita akan masuk integer yaitu integer jam lembur sama dengan input next input. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi double gaji pokok sama dengan 0. Kita gunakan lagi double gaji lembur sama dengan 0. Oke. Kemudian kita akan menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. Itu kita menggunakan fungsi if golongan A buka kurung kerawal gaji pokok, dan ini gaji pokok sama dengan itu gaji lembur, gaji pokok sama dengan itu 5 juta, pokoknya 5 juta. Kemudian kita akan menggunakan lagi fungsi else if.
fungsi golongan B itu golongan B gaji pokok sama dengan 6.500.000. Ya, tidakkan lagi fungsi else if golongan C awal gaji pokoknya sama dengan 9.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung yang namanya gaji lembur berdasarkan jam lembur para karyawan. Mungkin jam lembur berdasarkan lembur itu masukkan fungsi if jam lembur untuk 1 jam yaitu gaji pokok gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30%. Kemudian else if jam lembur itu 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32 atau 32%. Selanjutnya buat lagi if jam lembur 3 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34 atau 34%. Selanjutnya else if untuk gaji untuk jam lembur 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36 atau 36%. Oke, dan yang terakhir else if jam lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Setelah itu kita akan menghitung total penghasilan. Nah, kita akan menggunakan fungsi double total
penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur sama kemudian sistem the kita akan membuat import yaitu total penghasilan dalam rupiah. Yang ditambah total penghasilan. Nah, setelah itu kita akan close to input dot close. Oke, kita akan coba running program ini. Melihat hasilnya. Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini kita akan memasukkan golongannya. Misalnya kita memasukkan golongan A. Untuk jam lembur 1 jam. Total penghasilannya itu 6.500.000. Ya, seperti itu ya.